Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaria Putri Nurharyani, SSM Hum, dosen S1 Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah pokok saya adalah psikolinguistik dengan bobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 4. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning, yang dilengkapi dengan RPS, diktat psikolinguistik, lembar kerja mahasiswa, rubrik penilaian mahasiswa, dan monitoring evaluasi. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi terkait gangguan berbahasa sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Psikolinguistik membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan analisis perilaku berbahasa pada manusia, khususnya yang bertalian dengan gangguan berbahasa, pemerolehan bahasa, dan pembelajaran bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa secara linguistik, serta mengetahui lebih dalam bagaimana peran ilmu linguistik, ilmu psikologi, dan ilmu neurologi saling berkaitan satu dengan yang lain dalam mempelajari perilaku bahasa manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah psikolinguistik. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep perilaku berbahasa, gangguan berbahasa, pemerolehan bahasa, perkembangan bahasa, dan pembelajaran bahasa secara mandiri dan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab, serta memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa terampil menghubungkan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam proses berpikir, bernalar, dan berbicara, serta hubungan peran psikologi dan neurologi dalam perilaku berbahasa dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mahasiswa terampil memformulasikan, mengklasifikasi, dan mensistematisasi tahap-tahap gangguan berbahasa, pemerolehan bahasa, perkembangan bahasa, dan pembelajaran bahasa dalam masalah-masalah kebahasaan. CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis gangguan berbahasa, pemerolehan bahasa, perkembangan bahasa, dan pembelajaran bahasa. Evaluasi belajar mahasiswa, perkuliahan berbasis proyek sehingga dilaksanakan dengan cara luring di kelas sebanyak 10 kali, pembelajaran di lapangan 4 kali, dan kehadiran minimal 70% sebagai syarat mengikuti UTS dan UAS. Bobot penilaian untuk proyek aktivitas partisipatif 10%, tugas terstruktur 20% sebelum UTS, UTS 10%, UAS 10%, dan proyek 50% sebelum UAS. Perencanaan proyek dan evaluasi mahasiswa berupa lembar kerja mahasiswa sudah dituangkan di awal saat pertemuan pertama dan muncul di LMS, LDRU, baik itu RPS, lembar kerja mahasiswa, rubrik penilaian mahasiswa, dan evaluasi monitoring. Rubrik penilaian mahasiswa dilakukan untuk mengevaluasi semua anggota kelompok dari masing-masing kelompok proyek. Proyek juga disampaikan dan tertera dalam RPS di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 untuk pembahasan proyek awal terkait dengan draft pembuatan proyek gangguan berbahasa. Berikut referensi yang saya gunakan selain diktat psikolinguistik yang sudah saya buat.
Antonius Porat Psikolinguistik, memahami aspek mental dan neurologis berbahasa. Abdul Khair, Psikolinguistik, kajian teoritik. Darwo Wijoyo, Psikolinguistik, pengantar pemahaman bahasa manusia. Guntur Henry Tarigan, Psikolinguistik. Indah, gangguan berbahasa. Skufel, Psikolinguistik. Sujaningsih, tumbuh kembang anak. Dan Steinberg, An Introduction to Psycholinguistics. Demikian perkenalan dari saya dan sekilas pengenalan mata kuliah psikolinguistik. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai. Silakan Mas Rifki. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Sehat ya hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini pertemuan ke-7 seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal ya. Silakan teman-teman recalling lagi, lihat lagi RPS, kemudian lembar kerja mahasiswa ya, yang hari ini kita akan membahas terkait dengan gangguan berbahasa yang merupakan salah satu nantinya menjadi sebuah proyek artikel teman-teman ya. Dan kembali lagi tidak usah takut, proyek artikel ini adalah teman-teman belajar untuk menulis artikel. Ya, gitu. Dan nanti seperti yang sudah saya sampaikan, setiap perkuliahan berlangsung, teman-teman sudah saya share di LMS LDRU terkait dengan PPT, kemudian ada e-book, ada diktat psikolinguistik, ya, kemudian juga LKM lembar kerja mahasiswa dan rubrik penilaian mahasiswa karena kita berbasis project, gitu ya. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman harus semoga enjoy nih ya hari ini. Saya ingin bertanya dulu bagaimana persiapan dari teman-teman kelompok ini, sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Ya? Terima kasih. Dan saya ingin bertanya dulu seperti biasa, bagaimana, apakah persiapannya sudah cukup baik, berdiskusi dengan teman-temannya, mungkin dari kelompok 2? Oke, kami dari kelompok 2 kebetulan sudah membaca Ibu, dan kami juga sudah berdiskusi sedikit terkait gangguan berbahasa. Kami juga sudah mencari ya sekitar 3 referensi jurnal tentang gangguan berbahasa. Oke, Gitu. berarti sudah ada gambaran sedikit ya. Apakah Betul. mau sedikit menyampaikan terkait dengan gangguan berbahasa itu? Atau mau nanti saja? Mungkin nanti saja Ibu. Oke, Biar nanti yang kita lain recalling ya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain mau ada yang merespon juga? Kelompok yang lain sudah membaca PPT? Guys, kelompok 4 sudah? Referensi jurnal sudah dicari? Oke, thank you. Baik, hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan gangguan berbahasa ya, teman-teman. Bayangannya itu jangan terlalu rumit ya, gangguan berbahasa. Kita mencoba mencermati yang namanya ilmu linguistik ya, berkolaborasi dengan neurolinguistik dan juga psikologi. Oke? Kita akan coba lihat, teman-teman juga bisa lihat lagi terkait dengan gangguan berbahasa. Apa itu gangguan berbahasa, teman-teman? Kira-kira saja. Kira-kira saja. Gangguan berbahasa, Mbak Reva? Silakan, Mbak Reva. Mbak Reva, oke. Jadi untuk gangguan berbahasa itu, menurut saya itu ada gangguan sistem syaraf yang mempengaruhi alat bicara, Bu. Oke, good job, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Mbak Nesya? Oke, Mbak Nesya, ya. silakan. Oke, mungkin menurut saya itu lebih ke gangguan psikologis yang tadi dibilang Reva juga itu berhubungan dengan alat bicara juga. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Nesya dan Mbak Reva ya atas responnya. Baik teman-teman, gangguan berbahasa itu adalah kaitannya dengan adanya kelainan fungsi otak dan kelainan fungsi wicara. Ya, gitu ya. Nanti teman-teman kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan apa itu afasia. Pernah mendengar skizofrenia? ODGJ, kemudian ada pikun, ada lagi demensia, wes good job ya, meskipun kita dari bahasa tapi tahu nih terkait dengan dunia medis ya. Oke, gangguan berbahasa itu adalah kelainan fungsi
otak dan juga kelainan fungsi wicara. Yang ternyata gangguan berbahasa itu ada beberapa jenisnya ya guys, teman-teman. Gangguan berbahasa itu ada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Apa itu? Nah, teman-teman, di sini terkait dengan gangguan. Nah, gangguan berbicara itu salah satunya adalah gangguan mekanisme berbicara, kemudian gangguan multifaktoral, dan gangguan psikogenik. Gangguan berbicara itu adalah salah satunya, ini berkaitan dengan istilah-istilah medis ya teman-teman, tapi tidak usah terlalu saklek sekali untuk memahami ini. Kalau yang pulmonal itu gangguan paru. Contohnya, kalau misalkan teman-teman mendengar orang yang terkena asma, mereka ketika memproduksi bahasa, kita konsen kepada ujaran ya, ujaran bahasa pada manusia. Kalau yang mereka punya masalah terkait dengan paru, biasanya mereka juga akan berbeda ya, berbeda dalam pelafalannya terkait dengan baik itu fonem-fonem ataupun kata-kata ujaran yang dihasilkan. Ya, itu yang paru. Kalau yang laringal atau pita suara itu biasanya berkaitan nanti dengan salah satu penyakit ya. Kalau teman-teman tahu terkait dengan radang tenggorokan, atau yang mereka pecinta rokok, bahkan mereka yang sampai terkena kanker rokok ya, kanker radang tenggorok itu ada ya teman-teman. Jadi kanker radang tenggorokan yang kemudian dia sudah menggerogoti dan sampai menimbulkan lubang di sini, mereka sudah tidak bisa, bahkan tidak bisa berujar sama sekali. Seandainya ada pun fonem-fonem itu sudah tidak bisa dilafalkan dengan baik, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian yang lingual lidah. Nah ini nih, iya betul Mbak Nesya, terkait dengan cadel. Ukuran lidah, size lidah itu juga mempengaruhi bagaimana pelafalan fonem pada seseorang. Ada yang cedal R, ada yang cedal S, kan bunyinya gitu ya. Ada juga yang cedal apa lagi? Nah, kalau R harusnya itu kan ujung lidah naik ke atas bawah. Tapi ada yang gitu ya. Memang tidak bisa. Itu sudah ada faktor medis di dalamnya. Jadi ada ukuran lidah itu panjang pendek ternyata memengaruhi. Sedikit tahu ya? Bisa dipahami? Sip, thank you, terima kasih. Kemudian faktor resonansi atau senok. Nah ini biasanya teman-teman, karena kita belajar terkait dengan bahasa, konsentrasi kita bahasa, maka kalau yang dari sini kita melihat namanya orang yang terkena bibir sumbing. Bibir sumbing, mohon maaf, dia secara alat bicara tidak sempurna seperti teman-teman. Sehingga dalam pelafalan fonemnya itu tidak maksimal seperti teman-teman pada kondisi normal. Gitu. Nah Bu, bagaimana caranya nanti analisisnya? Nanti akan saya informasikan. Ya. Kemudian gangguan multifaktoral. Kalau serampangan sama propulsif, ini berkaitan dengan sistem otak. Ada orang yang mengalami kelumpuhan. Contohnya misalkan ya, ada afasia atau stroke, maka dia bisa mengalami gangguan wicara. Kenapa? Otak memiliki dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Kalau yang terkena kelumpuhan kanan, maka dia akan berdampak kepada motoriknya, gerakan. Tapi kalau yang terkena lumpuh itu sebelah kiri, maka bagian otak yang berfungsi sebagai bertanggung jawab terkait dengan bahasa itu akan mengalami kendala. Makanya dia tidak bisa melafalkan dengan baik, bahkan ingatannya pun juga sudah tidak sempurna. Itu. Tapi berjalan bisa. Jadi nanti jenisnya ada berbeda. Gitu ya. Karena yang seperti sudah kita pelajari ya, sistem otak itu kan kalau yang sebelah kiri berfungsi untuk mempelajari bahasa. Yang sudah dimiliki oleh manusia yaitu LED atau Language Acquisition Device. Gitu ya. Kemudian ada gangguan psikogenik. Nah, ini kita berbicara terkait dengan gender. Ada yang laki-laki berjenis kelamin laki-laki tapi feminin. Ada yang berjenis kelamin perempuan tetapi maskulin. Sehingga pelafalannya bahkan gestur seseorang itu akan memengaruhi pelafalan dari ujarannya. Gitu ya. Nah, ada gagap juga latah. Aziz Gagap contohnya ya, itu dia salah satu orang yang kesulitan untuk gagap. Kebetulan ada tetangga saya yang memang dia memiliki cucu, pertama itu dia tidak bisa melafalkan produksi bahasanya, mengutarakan sesuatu dengan baik.
Tetapi ketika diberikan sebuah stimulus, ya, kemudian terapi, ternyata itu bisa selesai atau bisa berubah. Nah, ini nanti kita juga kaitannya di sini bahwa peran linguistik itu ada ilmunya untuk memperbaiki gangguan berbahasa. Lalu ada latah juga seperti itu. Gitu ya, teman-teman bisa dimengerti? Oke. Kemudian kita masuk ke gangguan berbahasa. Nah, ini namanya afasia atau teman-teman sering dengar yaitu penderita stroke. Nah, stroke. Stroke itu ada stroke ringan, stroke sedang, dan stroke berat. Kalau berat berarti memang sudah tidak bisa apa-apa, baik itu dari bicara ataupun secara motoriknya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan, apabila terkena kanan itu lumpuhnya motorik yaitu gerakan, kalau yang kiri itu terkait dengan bahasa. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa melafalkan ya atau mengutarakan ujaran atau meresepsi. Meresepsi itu adalah memahami ujaran orang lain. Tapi ada kendalanya. Kenapa? Karena kita bekerja itu karena adanya otak. Kita mau melakukan sesuatu atau kita berjalan, kaitannya kalau tidak diperintah otak, maka kita tidak akan jalan. Oleh karena itu namanya sistem otak itu memang sangat mempengaruhi baik itu dalam motorik ataupun non-motorik, sensomotorik. Ya. Nah, ini afasia, ada kortikal. Ini tidak bisa verbal. Nah, ini tadi saya sampaikan. Berarti yang kena itu lumpuhnya sebelah kiri. Karena sudah masuk ke kompetensi berbahasa. Kemudian ada subkortikal, dia ada orang, memang ada case-nya, cuma tidak banyak. Ya, orang yang memang dia tidak bisa mengutarakan sesuatu, tapi hanya bisa membeo. Jadi membeo itu dalam artian mengikuti. Ada kalau mungkin teman-teman lihat di YouTuber itu salah satunya ada anak yang waktu itu kena kelumpuhan, demam tinggi, kemudian dia sekarang hanya bisa menyampaikan, mengulang kembali apa yang ditanyakan. Jadi tidak bisa menjawab, tapi mengulang kembali apa yang ditanyakan. Kemudian ada transkortikal. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana produksi bahasa sama ekspresinya. Gitu. Ada yang orang, padahal itu kata-katanya bahagia ya, kenapa ekspresinya harus ini? Kenapa gitu? Makanya besok kita akan belajar psikologi. Enjoy? Alhamdulillah. Oke. Next ya, ada afasia sensorik. Nah, di sini itu kaitannya dengan meresepsi ujaran. Meresepsi ujaran ya, teman-teman. Meresepsi ujaran. Nah, kalau yang selanjutnya adalah gangguan berpikir. Ini yang kita sebut. Jadi, saya sering teman-teman melupakan sesuatu. Yang penting tidak melupakan pasangan ya, Mas ya. Tidak. Nah, di sini nanti salah satunya adalah yang gangguan berpikir ini ada pikun demensia. Pernah dengar, teman-teman? Apa bedanya demensia atau skizofrenia? Pernah atau tahu atau tidak? Kalau setahu saya biasanya terjadinya di usia tua. Dan dia tuh balik lagi ke masa kecilnya gitu. Jadi dia umurnya memang tua, cuman ingatannya kembali ke masa kecil. Oke. Kalau skizofrenia dia lebih ke yang ketakutan. Oke, terima kasih Mbak Nesya responnya ya. Sudah sedikit betul. Oke, saya coba cermati di sini ya, teman-teman. Jadi demensia itu adalah penyebutan secara medis yang berkaitan dengan kerusakan sistem otak. Nah, salah satunya itu adalah pikun. Benar Mbak Nesya sampaikan, biasanya pikun itu sudah di usia yang rentan. Tapi sebenarnya makanya kalau kita itu diminta untuk sering membaca manusia, karena otak itu supaya tetap bekerja untuk menghindari yang namanya pikun. Makanya kalau misalkan Anda punya mbah ya, yang sudah sepuh tapi masih bisa mengenali teman-teman, itu luar biasa. Berarti beliau proses otaknya itu masih bagus. Gitu. Nah, kalau skizofrenia itu sudah berat, jadi lebih kepada nantinya depresi. Ya, depresi. Jadi sudah otak dengan mental itu sudah tidak sinkron. Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kalau kita melupakan sesuatu, itu jangan dianggap sesuatu hal yang biasa. Ya. Jadi aware dengan diri kita sendiri. Kalau bisa, aduh, saya kok udahlah biasalah lupa di sini juga. Tapi ternyata itu nanti lambat laun menjadi memupuk gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk makanya selalu beraktivitas gitu ya. Itu adalah pikun dan demensia. Kalau skizofrenia itu adalah nantinya berkaitan juga dengan sistem otak. Ada orang yang
ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, mereka itu sudah tidak sinkron antara otak dengan mental. Kenapa? Karena mereka sudah nanti ada tahapannya yang namanya prahalusinasi dan halusinasi. Jadi kalau saya kebetulan ada mahasiswa skripsi angkatan kakak kelas teman-teman, itu meneliti terkait dengan skizofrenia dan juga ODGJ. Nah ternyata mereka itu hanya bertahan 5 menit, kemudian sudah berbicara itu serampangan kita sebut tadi, acak-adul, sudah tidak konsen. Ya meledak waktu itu, meledak kayak gitu. Jadi itu adalah sudah halusinasi tahapnya. Makanya kalau orang kenapa harus ke psikolog dulu, kemudian baru ke dokter jiwa. Nah, karena tahapannya itu ketika bisa diperbaiki dulu mentalnya melalui pendampingan secara psikologis, semoga bisa baik. Tapi kalau tidak, berarti sistem saraf itu sudah mulai terganggu. Karena saya ada bimbingan kakak kelas teman-teman juga, dia bipolar. Terkait dengan gangguan wicara. Salah satunya adalah saya meneliti anak tunagrahita. Jadi gangguan berbicara itu tidak hanya berbatas pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak juga. Nah ini penelitian yang di sini itu anak tunagrahita berusia 5 tahun, namanya Umar, dan yang ini adalah anak tunagrahita berusia 5 tahun yang bernama Afia. Nah ini secara psikologis mereka juga memiliki pendampingan yang berbeda, karena yaitu yang Umar tidak bisa mengucapkan kata sama sekali, hanya bem, terus mak. Tapi kalau Afia karena ibunya adalah seorang pengajar dan kemudian lingkungan menerima, tetapi mohon maaf karena Afia hadir setelah lahir itu bapaknya tidak menginginkan sehingga bapaknya pergi. Jadi tapi ibu dan keluarganya sangat support dan dia mendapatkan pendampingan yang sangat luar biasa sehingga kosakatanya lebih banyak. Dari 54 kosakata, kartu kosakata yang saya gunakan, Afia bisa mengucapkan sekitar 15-20, kalau Umar hanya 5. Jadi tidak usah takut nanti Bu proyek artikel seperti apa. Saya siap dimintai pendapat atau minta tolong teman-teman via WA kapanpun teman-teman butuhkan. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga riset saya, nah ini kalau Afia, nanti kita dari kajian bahasa, kita bisa bahas terkait dengan bagaimana fonetisnya. Apakah kata bus mereka bisa ucapkan dengan baik, apabila tidak, dan alhamdulillah dari riset pertama saya, itu bisa berkelanjutan untuk mendampingi Afia ke terapis wicara. Dan alhamdulillah setelah di tahun kedua, Afia bisa mengucapkan lebih dari 20, jadi sekitar 30 kosakata. Alhamdulillah. Berarti memang peran kita sebagai ilmu kebahasaan itu memiliki peran yang cukup tinggi. Karena di kita ada yang namanya stimulus respon, ada behaviorisme, dan juga ada reinforcement atau penguatan. Alhamdulillah saya mendapatkan subjek penelitian itu yang sesuai, memang alhamdulillah ada. Cuma Parkinson ini memang penyakit degeneratif yang tidak semua orang itu amit-amit ya terkena, karena memang Parkinson ini adalah yang berkaitan dengan sistem saraf. Ketika berbicara dia itu getar semua, iya getar semua. Dan ketika getar semua maka akan mempengaruhi bagaimana kemampuan kognitif, ya fokus kognitif, sehingga ketika menyampaikan produksi bahasanya itu ternyata memiliki kendala tanpa disadari. Nah ini subjek penelitian saya berusia 70 tahun dan dia sudah didiagnosa secara medis Parkinson selama 8 tahun. Dan dalam kondisi riset saya itu, proses wawancara ternyata hanya bisa sampai 30 menit. Karena setelah itu duduk terlalu lama membuat beliau itu semakin tegang. Ketika saraf tegang, teman-teman bisa merasakan lah kalau kita tegang, itu cara berpikir juga memengaruhi ya, ternyata seperti itu. Nah itu yang bisa kita pelajari. Bu, yang dipelajari apa? Produksi bahasa dari penderita Parkinson ini hasilnya seperti apa? Setelah itu hasil produksinya saya coba cermati bersama tim yang akhirnya kita bawa ke dokter saraf dan terapis wicara. Dan alhamdulillah bisa meningkatkan kemampuan dari ibu tersebut. Gitu guys. Bisa loh, kita bisa meskipun dari orang bahasa gitu. Jadi fight untuk kita ya orang bahasa. Nah,
Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Cukup? Sudah sedikit menikmati ya? Oh, ternyata seperti itu ya. Gitu. Nah, teman-teman, disinilah peran kita, terutama yang saya terapkan, yaitu terkait dengan behaviorisme, stimulus respon, dan reinforcement. Behaviorisme itu adalah pendampingan secara konsisten. Kemudian kalau stimulus respon, kita bisa memberikan stimulus, contohnya tadi kepada Afia dan Umar. Kalau Umar memang dia memiliki pendampingan yang lebih lanjut dibandingkan Afia. Gitu. Jadi ketika ini stimulus respon dilakukan, maka alhamdulillah Afia mendapatkan kuantitas kosakata yang lebih banyak. Selain itu juga penguatan di sini. Penguatannya bagaimana? Melalui kosakata tadi. Kosakatanya diberikan secara terus-menerus untuk melafalkan. Terima kasih teman-teman. Itu penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Baik, terima Mbak Talita. Berkaitan dengan objek penelitian psikolinguistik, terutama gangguan berbahasa, apakah itu hanya untuk anak-anak atau bisa pada orang dewasa, Bu? Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Talita. Bisa semuanya Mbak Talita ya. Kita bisa mempelajari misalkan nantinya ada kita namanya akuisisi atau pemerolehan bahasa. Itu bisa kita pelajari pada anak-anak. Ataupun juga nantinya gangguan berbahasa. Seperti tadi saya sampaikan, penelitian saya yang pertama itu akuisisi bahasa dulu, baru kemudian saya mencermati gangguan berbahasanya, nah lalu diberikan terapi oleh terapis wicara. Jadi boleh seperti itu. Misalkan anak speech delay itu juga bisa. Karena ternyata nanti anak-anak yang semua kontennya itu dia suka melihat YouTube, biasanya secara tidak langsung tuh akuisisi bahasanya juga mengikuti apa yang dilihat ya. Gitu. Nah itu bisa. Kalau dari dewasa itu seperti tadi contohnya misalkan mereka penderita stroke gitu ya, atau ada mereka yang depresi. Orang yang depresi itu ujarannya sudah serampangan terkadang. Nah itu juga bisa. Cuma memang harus riset langsung ya. Minimal itu ya sekitar 1-2 bulan untuk mencermati bagaimana produksi bahasa. Itu Mbak Talita. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, Mbak Nauri. Oke, terima kasih Bu. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya terkait korelasi kita, kan kita berfokus pada bahasa ya Bu. Sebenarnya kira-kira peran kita tuh apa sih secara signifikan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan dalam bahasa gitu Bu? Baik, terima kasih Mbak Nauri pertanyaannya. Nah ini betul-betul pertanyaan yang real ya. Jadi pertama kita akan mencermati, mengidentifikasi, dan mengumpulkan data-data produksi bahasa dari subjek penelitian kita. Misalkan tadi afasia ya, atau orang penderita terkena stroke. Nah di situ kita coba cermati hasil produksi bahasanya itu seperti apa sih? Oh ternyata ada beberapa gangguan nih di beberapa kosakata. Nah, di sini kita tulis antara kosakatanya, kemudian transkrip fonetisnya, lalu kita coba cermati, oh ternyata di sini ada gangguan ya. Apakah ini dia bisa mendapatkan pendampingan terapis wicara atau tidak? Data yang sudah kita dapatkan bisa kita konsultasikan ke dokter saraf ataupun terapis wicara. Gitu. Nah, itu korelasinya. Jadi kita memang betul-betul, bahkan kemarin saat saya mewawancari salah satu dokter syaraf, beliau menyampaikan ternyata di bahasa ada ilmu atau kajian psikolinguistik ya. Saya baru tahu gitu. Nah, ini berarti besok kita bisa berkolaborasi ya untuk mencermati bagaimana produksi bahasa pada pasien-pasien sebelum nantinya pasien tersebut akan diberikan pendampingan oleh terapis bicara. Alhamdulillah ternyata seperti itu. Terima kasih Mbak Naura. Baik teman-teman, terima kasih responnya hari ini. Semoga bermanfaat ya materi kita untuk gangguan berbahasa, membuka pandangan teman-teman terkait dengan keilmuan kita. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum UTS teman-teman akan membuat sebuah konsep terkait dengan gangguan berbahasa. LKM sudah saya berikan, silakan dicermati, kita akan diskusi. Jadi nanti UTS berupa draft konsep ya. Nah, pijakannya adalah lembar kerja mahasiswa yang sudah saya berikan. Gitu. Nanti selanjutnya di pertemuan 9 kita akan coba diskusikan bersama sebelum nantinya teman-teman bisa riset ke lapangan lalu menginformasikan melalui presentasi di pertemuan ke-15. Begitu ya teman-teman, terima kasih dan kita akan berjumpa setelah Meet dan semoga teman-teman sudah mendapatkan subjek penelitian sebelum itu. Silahkan hubungi saya kapanpun teman-teman membutuhkan bantuan.
Terima kasih untuk hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.